Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kurikulum pendidikan usia dini dengan anggota Margaret Feby Patriski Dami dengan NIM 1911134144, dengan saya Yohana Laviola Krista Oktalia 1911342225, dan yang terakhir Iris Febrin Gabriela Sinaga dengan NIM 1911342267. Sebelum lebih lanjut, apa sih itu kurikulum? Kita simak ya untuk penjelasan berikutnya. Berikut penjelasan tentang kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu kurikulum adalah suatu perangkat atau pengaturan yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang mencapai tujuan tertentu. Jadi setiap sekolah menggunakan kurikulum karena ingin mencapai tujuan pembelajaran yang dianggap baik oleh sekolah tersebut. Dalam kurikulum mencakup dua dimensi penting. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan, isi, tujuan, dan bahan pembelajaran itu sendiri. Kemudian dimensi yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Contohnya kayak mode-mode pembelajaran yang digunakan oleh guru, apakah itu cocok untuk siswanya, dan sebagainya. Selanjutnya ada kurikulum 13 atau kurikulum 2013 yang merupakan kurikulum nasional yang bersifat terbuka, yaitu artinya memberi peluang kepada daerah dan satuan pendidikan untuk memperkaya sesuai karakteristik daerah tersebut, seperti penambahan untuk bahasa-bahasa daerah yang digunakan pada pembelajaran yang mungkin meningkatkan keterampilan berbahasa untuk setiap siswanya, dan juga banyak kesenian-kesenian daerah yang ditambahkan dalam pembelajaran tersebut, terkhusus pada buku tematik siswa. Nah, berikutnya ada dasar pemikiran K13 PAUD. Yang pertama, ada makna PAUD dalam pembangunan bangsa. Apa sih makna PAUD dalam pembangunan bangsa? Kemudian yang kedua, arah pembangunan PAUD di Indonesia. Apa ya arah pembangunan PAUD di Indonesia? Mau dibawa kemana arahnya? Kemudian yang ketiga, ada kurikulum yang berkualitas, yaitu kurikulum apa yang berkualitas bagi siswa-siswa di Indonesia. Selanjutnya kurikulum untuk PAUD. Apa ya kurikulum yang cocok untuk PAUD atau yang bagaimana? Standarnya bagaimana? Kemudian landasan pengembangan kurikulum di Indonesia. Bagaimana landasan yang berkembang pada kurikulum di Indonesia? Berikutnya kita membahas tentang makna PAUD dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, PAUD berisi program pembinaan berupa kegiatan pendidikan. Kegiatan pendidikan sendiri bagi PAUD lebih mengutamakan untuk pendidikan karakter, karena pada usia anak dini yaitu lebih mengutamakan mengajari mereka untuk menghadapi apa yang mereka lakukan, seperti untuk menggosok gigi, untuk makan, untuk minum. Walaupun orang tua sudah mengajarkan, tetapi di PAUD itu lebih mengajarkan secara rincinya. Seperti ada mengajak anak-anak untuk bercuci tangan bersama, mengajari anak untuk bernyanyi, dan sebagainya. Yang kedua, sasaran PAUD adalah anak usia 0-6 tahun. Disebut juga sebagai golden age, karena anak di usia tersebut sangat-sangatlah aktif dan perkembangannya mungkin cukup pesat. Dianggap anak pada usia tersebut berada di usia emasnya, karena anak mulai ingin tahu,
apa yang dia lihat, ingin tahu apa yang dia rasakan, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu program PAUD untuk mengembangkan seluruh potensi anak yang mencakup lingkup perkembangan nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Pada usia tersebut, anak-anak mulai diajarkan mengenai seni, contohnya menggambar, bernyanyi, kemudian juga potensi-potensi yang lain, seperti motorik, anak diajari olahraga, kemudian kognitif, untuk bisa mempelajari hal, mungkin bisa untuk mengajari anak menanam, menyiram. Bahasa juga diajarkan kepada anak, agar anak bisa membedakan bahasa yang sopan dan tidak. Kemudian yang keempat, tujuan program PAUD adalah agar anak memiliki kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pada jenjang PAUD ini sangat-sangat diperhatikan supaya anak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas arah pembangunan PAUD. Bagaimana sih arah perkembangan PAUD dari tahun ke tahun? Arah pembangunan PAUD dari tahun 2011 sampai 2045 dibagi dalam 5 tahap, yakni tahap perluasan layanan dari tahun 2002 sampai 2011, tahap pemantapan mutu dari tahun 2011 sampai 2015, tahap standarisasi mutu nasional dari tahun 2015 sampai 2025, tahap standar mutu internasional dari tahun 2025 sampai 2035, tahap layanan paripurna tahun 2035 sampai 2045. Dengan arah pembangunan jangka panjang demikian, diharapkan tahun 2045 saat Indonesia mencapai usia kemerdekaan ke-100 tahun, anak Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas. PAUD memerlukan kurikulum berkualitas karena kurikulum dipandang sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan proses pendidikan. Kurikulum harus dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kelanjutan pendidikan dan kehidupannya. Maka, perlunya kurikulum yang berkualitas untuk PAUD agar pendidikan menjadi sumber daya pembangunan yang memiliki kemampuan yang kompetitif, sifat kreatif, dan adversity yang tinggi. Agar sumber daya manusia di Indonesia juga lebih responsif dan bersikap kritis, sehingga sumber daya manusia di Indonesia mampu mempertahankan jati diri, kehormatan keluarga, dan bangga terhadap bangsanya. Kurikulum PAUD memuat tujuan, hasil belajar, proses, dan konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak belajar di jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Kurikulum PAUD memberi arah pada proses stimulasi yang dilaksanakan secara cermat, hati-hati, sesuai dengan karakteristik anak, dan dinilai secara komprehensif di data yang otentik. Landasan pengembangan kurikulum 2013 PAUD terdapat landasan filosofis, sosiologis, teoritis, pedagogis, dan yudiris. Landasan filosofi maksudnya bahwa kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan budaya bangsa yang beragam. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif dan peduli. Landasan sosiologis maksudnya bahwa kurikulum dituntut untuk sesuai dengan tuntutan dan harapan serta norma yang berlaku di masyarakat. Landasan teoritis adalah bahwa kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Landasan pedagogis adalah bahwa kurikulum 2013 PAUD memahami sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda dan belum mencapai masa operasional konkret. Landasan yudiris adalah bahwa kurikulum 2013 PAUD berdasar pada perundangan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.
Sekarang kita menuju pada standar PAUD. PAUD terdiri dari 8 standar, yaitu pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan anak adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan. Kedua, standar isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Ketiga, standar proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Keempat, standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Keenam, standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Ketujuh, standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan kepada tingkat satuan atau program PAUD. Kedelapan, standar pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Karakteristik kurikulum PAUD di Indonesia. Yang pertama adalah mengoptimalkan perkembangan anak. Perkembangan anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni yang distimulasi secara seimbang agar seluruhnya mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Pada hal ini terjadi pengakomodasian konten nilai agama, moral, alam, kehidupan, manusia, budaya, dan simbol melalui kegiatan terpadu dan kontekstual untuk mewujudkan kematangan yang selaras dengan lingkup perkembangan. Yang ketiga adalah menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan yang dicapai anak setelah mengikuti program yang telah dirancang. Selanjutnya, yang keempat adalah memberdayakan peran orang tua dalam perkembangan. Dalam hal ini, kurikulum menempatkan orang tua sebagai partner dalam mendidik dalam proses pembelajaran dan keberhasilan anak di jenjang pendidikan berikutnya. 5. Kurikulum dikembangkan dalam prinsip diversifikasi. Dalam hal ini, kurikulum dikembangkan dalam prinsip diversifikasi mendatang agar sesuai dengan kondisi dan kekhasan potensi daerah. PAUD holistik integratif di satuan PAUD. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terikat secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Prinsip pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD. Yang pertama, pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi. Yang kedua, pelayanan yang berkesinambungan, di mana diberikan pelayanan secara berkesinambungan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang ketiga adalah pelayanan yang non-diskriminasi. Dalam hal ini, pelayanan dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak tanpa membedakan identitas. Identitas tersebut seperti ras, suku, materi, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan yang tersedia. Artinya, pelayanan tersebut dapat dijangkau dan diterima oleh masyarakat. Kelima, partisipasi masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat. Keenam, berbasis budaya yang konstruksif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat. 7. Pengolahan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah penyelenggaraan PAUD HI. Penyelenggaraan dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan kondisi setempat dan kemampuan satuan PAUD yang bersangkutan. Layanan ini ideal, di mana semua layanan dilakukan dalam satu tempat, yakni satuan PAUD. Penerapan layanan PAUD HI di satuan PAUD ada 5. Yang pertama, layanan pendidikan. Layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD
untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Layanan pendidikan di satuan PAUD menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut. A. Belajar melalui bermain. B. Berorientasi pada perkembangan anak. C. Berorientasi pada kebutuhan anak. D. Berpusat pada anak. E. Pembelajaran aktif. F. Berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. G. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. H. Didukung oleh lingkungan yang kondusif. I. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Dan J. Pemanfaatan media, sumber, dan narasumber dengan tujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Selanjutnya, kedua, layanan kesehatan, gizi, dan perawatan. Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan di satuan PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti penimbangan berat dan tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala tiap bulan. Selanjutnya, memberikan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang atau DDTK. Tak lupa juga pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, mulut, anak. Ketiga, layanan pengasuhan. Pengasuhan pada satuan PAUD dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program parenting. Program parenting salah satunya dapat diisi dengan kegiatan konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat, layanan perlindungan. Perlindungan anak harus menjadi bagian dari misi lembaga. Artinya, semua anak yang ada di satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik maupun non-fisik. Yang kelima adalah layanan kesejahteraan. Layanan kesejahteraan diartikan bahwa satuan PAUD memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yakni kepastian identitas, kebutuhan fisik, maupun kebutuhan rohani. Next adalah pemantauan. Pemantauan pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD dilakukan oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan jajaran kementerian atau satuan terkait. Secara operasional, pemantauan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota bersama Dinas atau SKPD terkait. Ini adalah gambaran poster dari kurikulum ideal bagi anak usia dini menurut kelompok kami. Menurut kami, kurikulum ideal bagi anak usia dini adalah kurikulum Montessori. Hal ini terjadi karena kurikulum ini relevan bagi anak usia dini, di mana menekankan pada aktivitas yang dimunculkan oleh anak dan proses perkembangannya. Kurikulum ini pun bersifat fleksibel, serta membebaskan anak untuk bereksplorasi, dan mereka juga bisa memilih sendiri aktivitas yang mereka sukai tanpa paksaan. Media pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Montessori ini pun mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga sangat baik diaplikasikan kepada anak usia dini. Gambaran proses dari kurikulum ini dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum ini menekankan pada aktivitas yang dimunculkan oleh diri anak, seperti meletakkan barang sesuai ke tempatnya. Dua, menekankan pada pendidikan yang berdasar pada teori perkembangan anak. Yang ketiga, menekankan pada peran dari aktivitas fisik dalam menyerap konsep pembelajaran dan kemampuan praktis. Keempat, guru bertugas sebagai pengamat saat anak diberi kebebasan dalam memilih materi untuk memahami konsep atau keterampilan tertentu. 5. Menciptakan lingkungan secara bebas dan bertanggung jawab pada perkembangan sosial dan intelektual anak. Selanjutnya, area kelas pada Montessori ada 5. Yang pertama, area practical life. 2. Area sensoria. Ketiga, area bahasa. Keempat, area matematika. Dan yang kelima, area budaya. Selanjutnya untuk penjelasan dapat dilihat pada poster-poster berikut. Lalu, untuk evaluasi ada 2, yaitu penilaian sumatif dan formatif. Penilaian formatif merupakan proses pengumpulan data mengenai perkembangan kemajuan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi secara optimal. Sedangkan, penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat berpindah dari suatu unit pembelajaran ke unit pembelajaran lainnya. Nah, akhirnya sampai pada
bagian terakhir yaitu penutup. Kami dari kelompok E mengucapkan terima kasih atas partisipasi telah menonton video ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan terima kasih.